Tuhan Raja Agung akan tiba dengan segera. Ia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita, supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan keselamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah membahagiakan kami dengan menghadirkan Yesus Kristus Putramu dalam rahim Santa Perawan Maria. Siapkanlah hati kami untuk menerima Yesus Kristus, sumber sukacita hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkah-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, 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 haleluya. O Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum,
Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang bertanya, apa yang bisa saya bagikan atau apa yang bisa saya berikan untuk orang lain? Apakah saya harus memiliki banyak hal supaya saya bisa berbagi untuk orang lain? Hari ini kita mendapat pelajaran yang luar biasa dari seorang tokoh, Bunda Maria, teladan hidup beriman bagi kita orang-orang Kristiani. Maria bukanlah orang yang kaya secara materi. Maria adalah seorang wanita sederhana. Tetapi Maria memiliki satu kekayaan yang luar biasa, yaitu dia memiliki warta keselamatan bagi manusia. Dia telah mendapat pewartaan bahwa Allah akan datang untuk menyelamatkan manusia, dan dia akan mengandung sang penyelamat, juru selamat kita, yakni Yesus Kristus. Maria menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang dipenuhi dengan rahmat. Maka Maria menyadari hal ini dan dia terdorong untuk berbagi kebahagiaan ini kepada saudarinya Elisabet. Berbagi rahmat keselamatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ini adalah juga menjadi tugas dan panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak rahmat di dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak mau berbagi rahmat itu bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan? Supaya dengan demikian, sama seperti Bunda Maria, kita menjadi warta keselamatan bagi orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar bersama dengan Bunda Maria untuk bersama-sama mewujudkan rencana indah Tuhan bagi saudara-saudari kita, dengan belajar untuk berbagi rahmat bagi saudara-saudari kita. Belajar untuk memberikan rahmat yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan kita berbagi kebahagiaan rahmat itu bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam santapan Ekaristi. Semoga kami hidup rukun dengan sesama kami dan meluhurkan nama-Mu, hingga semua Kau satukan dalam kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.